Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita perkuliahannya tidak menggunakan conference maupun modul ya. Kita menggunakan video tutorial yang saya bikin. Karena memang kemarin saya poll di Telegram, ternyata banyak yang memilih menggunakan video tutorial. Oke, baik. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penerapan library pada aplikasi mobile. Jadi nanti kita buat tiga skenario untuk aplikasi mobile. Yang pertama adalah scanner. Kita nanti akan membangun scanner, scan barcode maupun scan QR code. Kemudian yang kedua adalah capture foto menggunakan library kamera. Yang ketiga adalah deteksi IMEI. Nanti kita akan membuat semacam fitur untuk mendeteksi IMEI dari perangkat yang menjalankan aplikasi mobilenya ya. Seperti itu. Untuk projectnya kita tidak membangun dari awal, karena memang kalau kita bangun dari awal akan membutuhkan waktu lama. Kita akan memodifikasi dari project yang terakhir, yaitu project M3. Project M3 itu yang mengakses data online. Seperti ini. Project M3-nya. Nah, ini ya, project M3. Project M3 itu akses data online ini yang ada FAB, mob. Ada 3 icon seperti ini. Nah, nanti project ini akan kita modifikasi karena memang kita tidak fokus pada data online-nya, tapi fokus pada library. Jadi kita nanti hapus beberapa bagiannya ya. Tapi sebelum kita hapus, kita copy terlebih dahulu project-nya. Kita cari di htdoc M3, kita copy menjadi M4. Kita copy menjadi M4. Kita rename jadi M4. M4 seperti ini. Kita akses melalui Google Chrome ya, M4 masih tetap normal. Nah, kita modifikasi yang M4 ya. Kita buka indeksnya M4. Kita buka indeksnya M4. Kita hapus beberapa bagian yang memang tidak diperlukan di praktikum kali ini. Nah, ini untuk akses data online-nya, script ini kita hapus. Kemudian script ini kita hapus semua ya, yang dalam tag script ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita hapus bagian ini juga. Jadi kita urut dari awal. Judulnya kita ganti praktikum library. Kemudian FAB nya yang bagian ini kita hapus. Kemudian yang ini kita cut aja ya. Kita membutuhkan layout untuk ikonnya. Kita cut. Kita tempatkan di dalam page content langsung seperti ini. Kemudian yang demo FAB ini kita hapus. Nah, seperti ini. Kita hapus seperti ini. Ya. Kita simpan, coba kita jalankan. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti kita akan rubah mulai dari kata-kata keluar menu ini, informasi sama ikonnya ya. Sudah saya siapkan ikonnya sebenarnya. Saya siapkan ikonnya. Nanti untuk kalian ikonnya saya siapkan juga. Semuanya saya siapkan. Kita paste di IMG nya, paste. Kita hapus beberapa ikon atau gambar yang tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Karena sebenarnya gambar itu berpengaruh pada size aplikasinya nanti ya. Jika
banyak gambar, maka filenya akan bengkak menjadi lebih besar aplikasinya. Kita arahkan lagi, kita sesuaikan. Semisal di dalam sintak ini saya ganti scanner, misalkan seperti ini. Scanner kita ambil gambar webcam semisal, maka kita ganti di sini webcam. Yang scanner ya, keliru, scanner ya. Yang kedua adalah capture photo. Capture photo kita menggunakan yang kamera. Kemudian ini deteksi image. Deteksi image kita ganti dengan search. Ini ya, ikonnya diperbesar jadi 75%, semuanya kita ganti 75%. Seperti ini. Untuk kelas FAB close nya kita hapus ya, karena kita sudah tidak menggunakan FAB. Kita simpan, kita lihat perubahannya. Oke, sudah keluar ikonnya yang baru. Jadi jika saya klik scan, maka dia akan membuat scanner gitu kan, bukan membuat, dia akan scan QR code, scan barcode dan seterusnya nanti seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke sintaknya, kita harus tahu terlebih dahulu ini library-nya yang mana, kan seperti itu ya. Nanti kita bisa lihat, udah saya siapkan. Jadi kita buka build.phonegap.com seperti ini. Kemudian kita cari plugins. Nah, kita cari, udah saya siapkan ya. Untuk yang scannernya kita menggunakan ini. Kita cari barcode scanner, gini aja. Kita cari yang sesuai ya. Sebenarnya ini ada banyak sekali, cuman posisinya tidak semuanya sesuai, biasanya seperti itu. Dari mana kita tahu itu sesuai tidak? Dari deskripsi yang di sini dan peruntukannya untuk apa, itu ya. Kita cari yang ada tulisannya, biasanya menurut pengalaman kita cari yang ada tulisannya Cordova, biasanya seperti itu. Cordova ini mungkin ya, ini masih kemungkinan, kita lihat aja. Ini sebenarnya sesuai juga. Ini sesuai sebenarnya. Cuman di posisi ini kita harus menggunakan versi PhoneGap 7.1.0 karena kita menggunakan versi gratis dari PhoneGap. Jadi kita menggunakan versi yang 6.1.2. Bisa dilihat di dokumentasi di PhoneGap, saat kita akun free kita menggunakan versi PhoneGap yang berapa. Dia versi 7, karena kita versi 6, kita tidak mungkin bisa untuk menggunakan versi yang ini, gitu ya. Caranya adalah, triknya, kita menggunakan versi yang di bawahnya. Nih,
Jadi kita tidak menggunakan versi yang ini, kita menggunakan versi yang lain. Kita lihat versi yang lain. Oh, ternyata versi yang bawahnya pun tetap menggunakan PhoneGap yang versi sekian. Jadi kita tidak bisa menggunakan yang ini, kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Ini misal ya, kita copy, kita buka, kita lihat. Tidak ada keterangannya ya, dia menggunakan versi berapa. Kita lewati yang ini. Kita cari halaman ketiga. Oke, kayaknya belum ada yang sesuai. Kita ganti Cordova barcode scanner. Nah, kita cek yang ini dulu ya. PhoneGap plugin barcode scanner, misalkan kita urut dari atas. Oh ya, ini PhoneGap plugin barcode scanner. Ini versi yang 7.1. Kita bisa cari, dia punya banyak versi dibandingkan yang tadi. Kita lihat, kita coba versi yang misal ini yang berapa kemarin sudah saya siapkan sih. Sudah saya cek di sini. Versi yang sesuai 4.10. Kita lihat 4.10. Versi 4.10. Nah, di sini membutuhkan PhoneGap versi 5.0. Kita menggunakan versi 6.1. Jadi ini bisa di cover oleh PhoneGap milik kita. Jadi nanti kita akan menggunakan yang ini ya. Jadi sebenarnya di sini ini ada dokumentasinya juga. Jadi ini cara menerapkan pluginnya seperti apa. Jadi nanti akan menambahkan kata-kata ini di dalam config.xml nya. Kemudian kita ke bawah, di sini ada keterangan cara penggunaan pluginnya ya. Ini jadi yang bisa di cover adalah QR code, data matrix, UPC-A, UPC-A, EAN8, EAN13 dan seterusnya. Ini untuk iOS, ini untuk Android, ini untuk Windows 8, Windows Phone 8, BlackBerry 10. Nah, bagaimana cara penerapannya? Caranya seperti ini. Nah, ini. Jadi memang di sini ada Cordova plugin barcode scanner.scan seperti ini ya. Function jika berhasil, function jika error, seperti itu. Nah, kita hanya butuh ini aja. Kita butuh ini aja. Jadi kita butuh ini. Ini sintaknya ya. Jadi hanya sederhana ini. Nah, sekarang kita coba untuk membikinnya. Kita coba untuk membikinnya. Kita copy terlebih dahulu. Oh, sebelum kita copy kita siapkan dulu layoutnya ya. Kita siapkan layoutnya. Jadi kalau scanner ini saya tekan, maka dia akan memanggil fungsi scan ini tadi yang ada di ini. Nah,
Kalau ini saya tekan, jadi saya ulang lagi, kalau ini saya tekan, maka dia akan mengakses sintak ini. Intinya seperti itu ya, intinya seperti itu. Oke, kita siapkan di sininya. Kita beri on click ya di sini. On click, scan data. Misal saya bikin seperti ini. Maka di dalam script di sini saya membuat function scan data. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita copy yang ini. Kita tempatkan di dalam function scan data. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi cordova.plugin.barcodescanner.scan function result alert we got a barcode scan barcode result ini. Jadi untuk memunculkan hasilnya itu adalah menggunakan variabel result.text. Ya, kalau gagal dia menggunakan ini. Gagalnya kenapa nanti akan dimunculkan di sini. Ya, ini contohnya. Kita bisa mencoba ini, kita ganti dengan dialog milik Framework 7 ya. Misal kita bikin app.dialog.alert isi dari itunya ya, result.text judulnya berhasil, semisal seperti ini. Ini kita hapus saja. Ini yang error kita ganti juga, app.dialog.alert error ya, karena di sini dikasih keterangan bahwa kodenya error, seperti tinggal nulis variabel ini aja, kemudian ini tulis gagal gini aja. Ini hanya untuk itu ya. Kita hapus yang lama. Sebenarnya kita sudah siap seperti ini, kita tinggal ngatur di config-nya saja. Kita lihat di M4 sudah ada config-nya belum? Oh, belum ada. Kita membuat config-nya ya. Kita bisa modifikasi di M3 kemarin tidak ada config-nya juga, jadi akan kita buat. Jadi untuk mempercepat, jadi saya tinggal copy saja sebenarnya. Saya cari file config-nya saja. Jika belum memiliki file config, silakan diatur sendiri seperti ini nanti. Silakan membuat. Ini saya copy
dari yang sudah ada, jadi saya tinggal mengganti ID-nya ya. Saya ganti seperti ini. Untuk ID-nya versi biarkan seperti ini, name-nya Praktikum Library, description aplikasi praktikum pada seperti ini. Autornya kita ganti ya. Ini kita ganti. Ini kita ganti juga. Kemudian ini kita kebetulan memang menggunakan plugin yang sama. Jadi ini kamera kita hapus dulu, kita belum ke plugin kamera. Kemudian seperti ini. Nah, cara untuk menambahkan yang barcode scanner adalah plugin name PhoneGap plugin barcode scanner versi 4.1.0 seperti yang tadi kita buka dokumentasinya, karena dia membutuhkan PhoneGap versi 5, jadi tidak ada masalah. PhoneGap kita versi 6. Nah, kita cek lagi dari awal untuk config-nya biar tidak ada masalah. Praktikum Lib ini versinya 001. Name-nya sudah benar, Praktikum Library. Description-nya seperti ini. Nah, icon Slack-nya tidak ada ya, kita tidak punya icon Slack. Kita ganti yang lain aja, yang ada di dalam milik kita. Kita ganti yang icon ini aja, icon search atau icon kamera aja ya, icon kamera aja. Jadi kita ganti icon kamera seperti ini. Ini pluginnya PhoneGap plugin barcode scanner versi 4.1.0 seperti ini. Oke, jika sudah maka kita bisa lanjut. Kita cek lagi sintak di indeksnya apakah sudah sesuai. On klik scan data, maka dia akan memanggil ini. Oh ya, ada yang ketinggalan. Karena kita menggunakan library, maka kita membutuhkan sebuah file lagi di sini ya. Kita tambahkan di sini. File ini tidak ada sebenarnya sekarang, posisi saat sekarang file ini tidak ada. Tetapi saat kita compile, file ini nanti akan ada. Maka kita hanya buat sintaknya aja, biar nanti setelah di-compile dia ready untuk diakses. Ini kuncinya. File ini kalau tidak diakses, maka seluruh library kita tidak akan jalan. Apa yang diakses? Cordova.js seperti ini. Hanya seperti ini. Cordova.js. Ya, kita siapkan aja karena sekarang kita belum punya filenya di sini ya, tidak ada, tetapi nanti saat di-compile file itu akan ada. Jadi tanpa masuk folder apapun di luar, jadi kita akses cordova.js seperti ini. Kita simpan, kemudian coba kita compile. Kemudian coba kita compile ya. Kita zip dulu seperti ini. Sudah ini. Maka kita masuk ke menu compile-nya. Kita sign in dulu.
Oh, karena saya sedang menggunakan project ini, kita hapus terlebih dahulu ya project yang lama. Kita hapus dulu, kita refresh, kemudian kita upload zip yang project kita ya, M4 kita upload. Kita tunggu prosesnya karena ini masih upload 65, 68%, 70% dan seterusnya. Kita tunggu proses uploadnya. Nah, seperti ini. Ikonnya juga muncul, Praktikum Library. Nah, kita ready to build. iOS-nya gagal karena kita tidak punya sertifikat P12 dari Apple. Jadi kita tidak bisa mengcompile untuk iOS. Android-nya sudah terbuat seperti ini ya. Android-nya sudah bisa terbuat. Kita tunggu yang Windows Phone. Kalau memang lama nanti kita langsung aja ke proses berikutnya. Ini masih proses compile untuk Windows Phone. Sebenarnya setelah compile gini, yang perlu kita cek adalah proses ininya. Kita buka ini ya. Kita lihat di lognya. Jadi log itu yang menentukan nanti atau informasi yang menentukan apakah hasil compile kita itu berhasil atau tidak sebenarnya. Kita buka log di sini. Yang Android ya, kita fokus di Android karena iOS gagal, Windows Phone juga belum selesai. Kita ke lognya Android. Di sini di paling atas itu ada keterangan bahwa library yang kita pasang itu berhasil atau tidak. Di sini kan ada ini. Fetching plugin PhoneGap plugin barcode scanner versi 4.1 via npm installing. Nah, jika di bawahnya tidak ada kata-kata failed, maka library ini berhasil ditanam di aplikasi milik kita. Kita lihat paling bawah, build successful dengan total 12 detik seperti ini ya. Baik, kalau sudah kita bisa ini, silakan dicoba menggunakan hand smartphone masing-masing atau ini saya download, nanti akan saya coba di emulator ya. Jadi saya download terlebih dahulu ininya. Saya download terlebih dahulu di sini. Kemudian saya jalankan emulator saya. Saya menggunakan emulator dengan tipe Xiaomi Redmi Note 7. Dan saya menggunakan emulator Genymotion. Nah, ini. Sebenarnya emulator di pasaran banyak ya. Ada Knox, ada BlueStack, dan macam-macam. Untuk Genymotion memang emulator yang dikhususkan untuk pengembangan aplikasi. Karena bisa di-customize untuk tipe Android-nya. Kita tinggal milih tipe Android berapa yang dipasang dan dari jenis handphone apa. Kalau Knox dia memang peruntukan untuk main game, BlueStack juga sama. Karena untuk pengembangan sistem itu lebih populer menggunakan Genymotion seperti ini. Nah, di sini ada pilihannya banyak ya. Ada Google Nexus, ada HTC, ada LG Optimus, Motorola dan seterusnya. Samsung juga ada. Note 2, Galaxy S3, Sony Xperia.
Cuman yang saya gunakan adalah Xiaomi Redmi Note 7 dengan tipe API 28 dengan tipe Android 9, Android Pie ya, dengan resolusi 1080 x 2340. Nih, saya jalankan terlebih dahulu, saya start. Salah satu triknya ya, jika kita menggunakan emulator seperti ini, kita memang membutuhkan resource yang besar. Jadi sebenarnya resource-nya itu pada emulator, terutama jika Android-nya Android versi-versi terbaru, dia menggunakan emulator seperti itu, dia butuh resource yang besar memang. Ini masih proses ya, masih proses. Nah, ini Android-nya masih proses booting. Karena barcode scanner itu membutuhkan akses kamera, maka di emulator harus saya setting terlebih dahulu dia mengakses kamera dulu ya. Nanti kita lihat hasil downloadan dari APK-nya, show in folder misal. Nah, ini Praktikum Library Debug ya, versi 1. Di sini saya siapkan kameranya. Jadi kameranya saya on-kan kamera. Front kamera dummy saja, back kameranya saya ganti webcam. Kita tes dulu. Oke, keluar ya. Baik, kita siapkan APK-nya. Saya siapkan untuk QR code scannernya. Ini sudah oke. Kita install terlebih dahulu. Oke, tidak ada masalah, di oke saja. Saya siapkan. Nah, berhasil ya. Hasilnya adalah RSUD Jombang. Ini memang hasil QR code-nya tuh memang berbunyi RSUD Jombang, QR code contoh ini. Kita coba lagi, atau yang lain misalkan kita coba sekali lagi. Sensitif ya dia. RSUD Jombang ya. Kita coba dengan versi yang lain, semisal barcode dari barang-barang yang ada. Saya carikan sebentar. Ini ada barang, kita pastikan bentar ya, karena saya menggunakan emulator jadi agak sedikit susah untuk lepaskan ini ya. Ya, kebalik seperti ini harusnya.
agak gerak-gerak ya, jadi agak susah ini karena kamera juga tidak sesensitif kamera handphone. Intinya seperti itu. Nanti bisa dicoba sendiri jika menggunakan handphone, karena saya saat ini menggunakan emulator jadi agak sedikit susah ya untuk scan barcode-nya. Tapi untuk QR code-nya dia sudah berhasil, karena fokus kita adalah scan QR code, maka ini tidak ada jadi masalah. Kita kembali aja. Ya, kosong. Berhasil tapi kosong. Dia berhasil scan tapi kosong sebenarnya. Kita ulang lagi, coba. Kita lihat hasilnya, ya tetap dia berhasil untuk QR code-nya ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Oke, sampai sini kita sudah bisa untuk menerapkan library untuk scanner ya. Cuman kita tadi agak susah untuk menerapkan di barcode karena posisi saya menggunakan emulator. Nanti coba bisa menggunakan handphone yang lebih sensitif kameranya dan seterusnya. Ini saya matikan, kita off kan. Baik, untuk praktikum yang pertama kita sudah berhasil. Nanti akan kita lanjutkan ke praktikum skenario library berikutnya. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilakukan atau ditanyakan di grup seperti biasa ya. Baik, mungkin untuk video pertama ini kita cukup sampai sini. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.